Namaku Agung Pratama, usia 32 tahun. Aku dikenal sebagai salah satu pengusaha muda sukses di kotaku. Usaha properti dan investasi yang kujalani membuat hidupku berkecukupan. Dari luar, hidupku terlihat sempurna, rumah mewah, mobil mahal, dan seorang istri cantik bernama Nadia yang selalu tampil elegan. Aku menikahi Nadia 3 tahun lalu. Awalnya, aku benar-benar percaya bahwa dia mencintaiku tulus. Senyumnya hangat, ucapannya lembut, dan caranya merawatku membuatku merasa menjadi pria paling beruntung. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, mengantarku ke pintu dengan pelukan, dan mengirim pesan manis di sela-sela kesibukanku. Namun, di balik semua itu, ada keraguan kecil yang mulai tumbuh dalam hatiku. Aku sering bertanya-tanya apakah Nadia mencintaiku karena aku adalah Agung, atau karena aku adalah pria kaya. Keraguan itu semakin mengusik ketika aku mendengar cerita dari teman-teman bahwa tak semua pernikahan yang terlihat bahagia benar-benar tulus. Di suatu malam, saat aku duduk di teras rumah sambil menatap langit, aku berkata dalam hati, jika aku bukan pria yang kuat dan kaya, apakah dia akan tetap berada di sisiku? Keraguan itu akhirnya membawaku pada sebuah rencana yang akan mengubah segalanya. Keraguan yang terus menghantui membuatku tak bisa tidur nyenyak berhari-hari. Aku memikirkan berbagai cara untuk membuktikan apakah cinta Nadia benar-benar tulus atau hanya tertarik pada harta dan kenyamananku. Hingga suatu malam, ide gila terlintas di kepalaku, ide yang bahkan membuatku sendiri ragu untuk melakukannya. Aku memutuskan untuk berpura-pura lumpuh. Bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk menguji sejauh mana kesetiaan Nadia. Rencana itu mulai kulancarkan setelah sebuah insiden kecil di kantor. Saat sedang mengecek proyek pembangunan, aku pura-pura terpeleset dari tangga. Beberapa karyawan panik dan membawaku ke rumah sakit. Di sana, aku sudah bekerja sama dengan dokter langgananku, Dr. Satria, untuk membantu menjalankan rencana ini. Agung, kau yakin mau melakukan ini? Tanya Dr. Satria sambil menatapku serius. Aku harus tahu, dok, lebih baik aku terluka sekarang daripada menyesal seumur hidup, jawabku mantap. Akhirnya, dokter memberitahu Nadia bahwa aku mengalami cedera tulang belakang, ringan dan tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Nadia terlihat menangis di samping ranjangku, memegang tanganku dengan wajah penuh simpati. Aku hanya diam, mencoba membaca matanya apakah itu tangisan tulus atau sekadar akting. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke rumah dengan kursi roda. Semua berjalan sesuai rencana. Aku bertekad menjalani peran ini seolah-olah aku benar-benar tak berdaya, yang belum ku ketahui. Permainan ini akan membuka tabir gelap yang tak pernah aku sangka. Awal-awal kepulanganku dari rumah sakit, Nadia masih terlihat perhatian. Ia membantu memindahkanku dari kursi roda ke tempat tidur, menyiapkan makan, bahkan memijat kakiku setiap malam. Aku mulai berpikir, mungkin keraguanku selama ini salah. Namun, semua itu hanya bertahan 2 minggu. Perlahan, sikap Nadia mulai berubah. Ia mulai jarang di rumah dengan alasan ada arisan atau menemani teman. Tatapannya tak lagi hangat saat berbicara denganku. Bahkan, beberapa kali aku melihatnya menatap ponselnya sambil tersenyum kecil, lalu buru-buru menyimpannya saat aku mencoba melihat. Suatu malam, ketika aku meminta ditemani makan malam, ia menjawab dengan nada kesal, "Mas, aku juga butuh kehidupan. Gak mungkin aku terus-terusan di rumah ngurusin kamu." Kata-kata itu menusukku. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Aku harus terus memerankan diriku sebagai pria lumpuh yang pasrah. Walau di dalam hati amarah mulai membara. Puncaknya, aku mendengar suara tawa laki-laki dari telepon Nadia ketika ia berada di balkon. Aku kangen banget. Besok ketemu, ya. Ucapnya lirih namun cukup jelas terdengar di telingaku. Saat itu, aku tahu. Ujianku baru saja berubah menjadi pertempuran sesungguhnya. Sejak malam itu, aku mulai bergerak diam-diam. Aku menyewa jasa penyelidik pribadi bernama Reno, seorang teman lamaku yang dulu sering membantu dalam urusan keamanan proyek. Reno kukabari semua rencanaku, termasuk fakta bahwa kelumpuhanku hanyalah pura-pura. Aku butuh bukti yang jelas. Ren, foto, video, rekaman. Semua, ucapku tegas. Reno hanya mengangguk, serahkan padaku. 3 hari cukup. Hari-hari berikutnya, aku berpura-pura seperti biasa di depan Nadia, duduk di kursi roda, berbicara pelan, dan terlihat pasrah. Sementara itu, Reno mulai membuntutinya. Hasilnya, tidak butuh waktu lama. 2 hari kemudian, Reno datang ke rumah membawa sebuah flash disk. Gue nggak tahu lo kuat atau nggak lihat ini, tapi yang jelas, dia udah nggak pantas buat lo, katanya sambil menyerahkan benda itu.
Tanganku sedikit bergetar saat memutar rekaman di laptop. Ternyata benar. Nadia sering bertemu seorang pria di sebuah kafe. Mereka makan bersama, tertawa, bahkan bergandengan tangan. Dalam rekaman CCTV hotel yang Reno dapatkan, mereka masuk ke kamar yang sama dan keluar keesokan paginya. Dadaku sesak, tapi wajahku tetap datar. Amarahku mulai berubah menjadi rencana yang jauh lebih besar. Kalau Nadia ingin bermain kotor, maka aku akan mengungkapnya di hadapan semua orang yang ia kenal. Permainan ini belum selesai, dan aku akan memastikan ia tak pernah melupakannya seumur hidup. Setelah bukti perselingkuhan di tanganku, aku mulai memperhatikan setiap detail sikap Nadia. Ternyata, perubahan itu semakin jelas dan semakin menusuk harga diriku. Pagi itu, aku meminta Nadia membuatkan kopi seperti biasa. Namun, ia hanya menjawab singkat, "Mas bikin sendiri aja, aku mau keluar." Nada bicaranya dingin, seolah aku bukan lagi suaminya, melainkan beban yang menghalangi hidupnya. Yang lebih menyakitkan, ia mulai merendahkanku di depan orang lain. Saat ada tetangga yang berkunjung, Nadia berkata sambil tertawa, "Suami aku sekarang cuma bisa duduk di kursi roda, jadi aku yang cari hiburan di luar." Ucapannya seperti pisau yang menusuk jantungku. Malamnya, aku pura-pura tertidur di kamar. Dari celah mata yang setengah terbuka, kulihat ia berdandan cantik, mengenakan parfum, lalu keluar rumah sambil tersenyum saat membaca pesan di ponselnya. Aku tahu pasti, ia akan menemui pria itu lagi. Aku menahan diri, meski darahku mendidih. Aku sadar, semakin aku sabar, semakin besar efek dari rencana akhirku nanti. Aku ingin ia merasa aman, agar pengungkapan nanti benar-benar menghancurkan harga dirinya. Dalam hati, aku berbisik, "Bersiaplah, Nadia. Waktumu tinggal sedikit." Hari demi hari, aku dan Reno terus mengumpulkan bukti baru. Foto-foto, video, rekaman telepon, bahkan bukti transaksi hotel tempat Nadia dan pria itu sering bertemu. Semua aku simpan rapi di sebuah folder dengan label kebenaran. Suatu sore, Reno datang dengan wajah serius. "Gue punya pukulan pamungkas, Gung. Ini bukan cuma bukti dia selingkuh, tapi juga bukti dia ngehina lo di belakang." Aku langsung memutar rekaman itu. Suara Nadia terdengar jelas di sana, sedang berbicara pada selingkuhannya. "Dia sekarang gak berguna, harta dia sih banyak, tapi percuma. Laki-laki lumpuh gitu gak layak jadi suami." Kata-kata itu membuat dadaku panas. Bukan karena aku benar-benar lumpuh, tapi karena ia begitu merendahkan orang yang selama ini memberinya segalanya. Aku menutup laptop, menatap Reno dengan tatapan dingin. "Sudah cukup, semua yang aku butuhkan ada di sini. Sekarang waktunya aku main di babak final." Kami mulai menyusun rencana. Aku akan mengundang keluarga besar, sahabat dekat, dan beberapa rekan bisnis untuk makan malam di rumah. Nadia akan mengira acara itu hanya untuk memperingati ulang tahunku yang sebentar lagi tiba. Ia tidak akan menduga bahwa malam itu akan menjadi akhir dari segalanya. Dalam hati, aku tahu, malam itu, Nadia akan kehilangan semua yang ia banggakan. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Rumahku penuh cahaya lampu. Aroma masakan dari catering memenuhi udara, dan para tamu mulai berdatangan. Di ruang tamu, deretan kursi tertata rapi. Semua keluarga besar, sahabat dekat, dan rekan bisnis duduk sambil bercengkerama. Nadia tampak cantik malam itu, gaun merah elegan, riasan sempurna, dan senyum manis yang ia pajang di depan semua orang. Ia terlihat bangga menjadi istri pengusaha sukses, tanpa tahu bahwa sebentar lagi semua akan berubah. Aku duduk di kursi roda di tengah ruangan, berpura-pura lemah seperti biasa. Beberapa orang datang menyalami, menanyakan kondisiku, dan Nadia selalu menjawab dengan nada kasihan yang dibuat-buat. "Ya beginilah, Mas Agung sekarang butuh banyak istirahat," ujarnya sambil tersenyum palsu. Setelah semua tamu hadir, aku memberi isyarat kepada Reno, lampu ruangan diredupkan, lalu layar proyektor besar di sisi ruangan menyala. Nadia tampak bingung. "Ini acara apa, Mas?" tanyanya dengan alis terangkat. Aku hanya tersenyum tipis. "Acara kebenaran, sayang." Rekaman demi rekaman mulai diputar foto Nadia berdua dengan pria itu di kafe. Video mereka bergandengan tangan di mall. Hingga rekaman CCTV hotel yang membuat semua orang menahan napas. Beberapa tamu terkejut, sebagian lagi mulai berbisik-bisik. Nadia berdiri terpaku, wajahnya memucat. Namun, puncaknya adalah rekaman. Suara dirinya yang menghina aku sebagai laki-laki lumpuh yang gak berguna. Saat itu, aku pelan-pelan berdiri dari kursi roda. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju padaku. "Maaf, sepertinya aku tidak benar-benar lumpuh," ucapku tenang, tapi penuh penekanan. Nadia menatapku dengan wajah terkejut, bibirnya bergetar.
Aku melangkah mendekat, menatapnya lurus tanpa berkedip. Malam ini, semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar napas tercekat beberapa tamu. Nadia mundur satu langkah, wajahnya pucat pasi. Matanya berusaha mencari-cari alasan untuk membela diri. Mas, ini nggak seperti yang kamu pikir. Diam, potongku dengan suara lantang. Semua yang aku pikirkan sudah jelas di depan mata semua orang. Aku menoleh pada para tamu, lalu berkata dengan nada tegas. Selama ini, aku berpura-pura lumpuh untuk menguji kesetiaan istriku. Tapi lihatlah, bukannya setia. Dia justru mengkhianati, menghinaku, dan menjual harga dirinya untuk pria lain. Beberapa tamu, terutama keluargaku, menatap Nadia dengan ekspresi jijik. Ibu Nadia sendiri menundukkan kepala. Tak sanggup melihat putrinya dipermalukan seperti itu. Di layar proyektor, Reno memutar klip terakhir video. Nadia tertawa mesra sambil merangkul pria itu di balkon hotel. Suara bisik-bisik tamu semakin keras. Memalukan, cantik-cantik kelakuannya. Pantas akhir-akhir ini sering keluar malam. Nadia mulai menangis, mencoba meraih tanganku. Mas, maafin aku kilaf. Aku menarik tanganku cepat-cepat, lalu berkata dingin. Kilaf adalah sekali. Ini yang kamu lakukan berulang kali. Dan malam ini, aku pastikan semua ini jadi akhir kita. Aku menatapnya sekali lagi, kali ini tanpa belas kasihan. Mulai detik ini, kau bukan lagi istriku. Seketika, suasana pecah oleh suara teriakan kaget beberapa orang. Sementara Nadia jatuh berlutut, menutup wajahnya dengan tangan. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutku, suasana di ruang tamu seolah membeku. Nadia masih berlutut di lantai, air matanya mengalir deras. Namun bagiku, tangisnya tak lagi berarti apa-apa. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, lalu berkata dengan lantang di depan semua tamu. Mulai detik ini, aku ceraikan kau. Nadia, semua yang kau nikmati dari hidupku akan berakhir malam ini juga. Aku memberi isyarat pada Reno, yang segera menyerahkan map berisi dokumen perceraian yang sudah kusiapkan. Tanpa ragu, aku menandatanganinya di hadapan semua orang, lalu meletakkannya di meja. Silakan kau tanda tangan jika mau, atau tidak, itu bukan urusanku lagi. Kita selesai. Nadia mencoba mendekat, memegang ujung jas yang kupakai. Mas, tolong, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya dingin. Dulu aku adalah siapa-siapamu, tapi kamu sendiri yang membuangnya. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar dari ruangan. Beberapa tamu menepuk bahuku, sebagian memuji ketegasanku. Sementara di belakang, aku mendengar isakan Nadia bercampur dengan bisik-bisik, penuh cibiran dari para tamu. Di luar rumah, aku menarik napas panjang. Malam itu, aku bukan hanya mengakhiri pernikahanku, aku juga menutup bab kelam dalam hidupku. Dan satu hal yang pasti, Nadia tak akan pernah melupakan malam ketika seluruh topengnya runtuh di depan semua orang.